Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Pesona dan seluruh pendengar radio dimanapun berada. Kembali lagi dalam talk show ataupun podcast hari ini bersama dengan Front One Harvest Hotel Wonosobo. Dan kali ini edisi hari Senin ya, 16 Desember 2024. Selama 1 jam ke depan tentunya bersama saya Eka sudah kedatangan teman-teman dari Front One Harvest Hotel tentunya yang akan menyampaikan informasi ini kepada Pesona Inspira tentang Front One Harvest siap sambut dan manjakan tamu pada libur Nataru ataupun Natal dan Tahun Baru. Dan juga buat peserta Inspira yang mau bergabung bersama kita boleh melalui WhatsApp-nya di 0823 2383 9996 atau nanti siarannya bisa didengarkan di live streamingnya Radio Pesona di pesonafm.wonosobokap.go.id atau di channel YouTube-nya Radio Pesona FM Wonosobo. Akan saya sapa dulu kedua narasumber yang sudah hadir. Yang pertama ada dari General Manager Front One Harvest Hotel Wonosobo, ada Mas Angga Darmawan S. Selamat pagi, Mas Angga, apa kabar? Selamat pagi, Mbak Eka. Sehat? Alhamdulillah sehat selalu, Mbak. Oke, baik. Kemudian yang kedua di sini ada, saya kayaknya manggilnya Kak aja deh biar biar tambah akrab gitu aja ya. Ada dari Sales Manager ada Kak Oza Zako. Selamat pagi Kak Oza, apa kabar? Oke, baik. Dan tentunya pagi hari ini Pesona Inspira yang mau sekalian booking hotel juga boleh banget di Front One Harvest Hotel Wonosobo. Mungkin sebagian besar masyarakat Wonosobo ini udah pernah tahu, udah pernah lihat begitu ya. Ini letaknya strategis banget di pinggir jalan. Wah, itu tulisannya gede banget, ada Front One Harvest. Nah, ini sebenarnya adalah apa sih ini? Apakah hotel, apakah restoran, atau apakah ini tempat apa sih? Penasaran, kayaknya gedungnya tinggi banget. Kalau untuk di Wonosobo kan kalau gedung-gedung cukup tinggi kayak Front One Harvest Hotel itu kan masih cukup langka begitu ya. Tapi nanti sebelum kita masuk ke tema kita ataupun masuk ke Front One Harvest Hotelnya, saya pengen tanya-tanya dulu ke Mas Angga nih selaku General Manager. Nah, Mas Angga ini sudah berapa lama bergulat di dunia perhotelan, terutama di Front One Harvest Hotel Wonosobo nih? Silakan. Kalau di perhotelan mungkin saya dari 2005 ya. 2005 sudah masuk ke dunia hotel itu di Jakarta. Saya mulai karirnya di Jakarta. Nah, sedangkan untuk di Harvest Hotel Wonosobo atau Front One Hotel Harvest Wonosobo baru 2 tahun sih. Baru 2 tahun. Oke, berarti sudah sekitar 20 tahun begitu ya bergulat di dunia perhotelan. 19 tahun lebih tepatnya. 19 tahun, oke. Dimulai dari Jakarta dengan pengalaman-pengalaman yang mungkin sudah luar biasa begitu ya, dibawa sampai ke Wonosobo gitu. Sebenarnya kalau untuk General Manager sendiri nih Mas Angga, ini sebenarnya tugasnya ngapain nih Mas? Apakah ikut promosi-promosi atau hanya bagiannya ngapain nih? Silakan nih. Baik, untuk General Manager itu mencakup semua departemen ya. Di dalam itu ada front office, ada housekeeping, ada HR, ada accounting, ada sales departemen, ada engineering, ada security, dan semua itu menjadi tanggung jawab saya. Sekaligus yang tadi Mbak Eka sampaikan, ikut jualan juga gitu. Harus itu. Karena kalau tidak pimpinan yang mulai kan yang di bawah pun juga tidak akan mengikutin ya. Jadi kita harus ngasih contoh dulu seperti apa yang betul gitu kan, SOP-nya yang betul, baru nanti yang bawahan akan mengikuti seperti itu. Oke, baik begitu. Jadi semuanya dilakukan gitu ya Mas, kegiatan secara umum dilakukan sama Mas Angga nih. Betul, harus dicontohin dulu. Kalau tidak nanti yang lain juga nggak mau nyontohin kan, atau nggak mau mengerjakan seperti itu. Oke, baik deh. Kemudian ada Mas Oza nih, atau Kak Oza tadi selaku Sales Manager. Kalau tadi Mas Angga selaku General Manager ini hampir melakukan semuanya gitu. Nah, kalau Sales Manager ini apakah hanya tertuju kepada penjualan, promosi dan lain sebagainya, atau kerjanya ngapain nih Mas Oza? Silakan. Nah, jadi untuk dari terutama dari departemen sales ini ya, jadi selain kami itu promosi ataupun boost di sosial media dan yang lainnya, jadi kita di mana itu juga harus ada yang namanya itu business plan gitu ya. Kita kedepannya kita juga harus di arrange dari awal seperti apa, dan jadi kita di situ nanti harus tahu ya, terutama dengan adanya kalender event-event terutama yang ada di kota Wonosobo tercinta kita ini ya. Nanti di mana di situ kita bisa
naik turunin harga ya, di situ kita bisa memainkan dynamic rate-nya seperti apa dan jadi kita untuk rate-nya itu tidak stuck di situ aja. Oke, jadi ada naik turunnya gitu iya, ya. Betul. Nah, jadi selain kita boost, selain kita promosi, jadi kita juga harus bisa mengatur untuk strateginya itu nanti seperti apa. Jadi supaya untuk revenue dari hotel tersebut tetap achieve di setiap bulannya seperti itu. Oke, jadi kadang naik turun. Kayaknya kalau untuk di akhir tahun ini kayaknya bakal banyak sell gitu ya. Banyak banget gitu. Makanya untuk Pesona Inspira di sini ya, jangan lupa pokoknya nanti selalu kepoin terutama di sosmed kami ya, ada Front One Harvest Hotel Wonosobo. Oke, ada di Instagram, Facebook atau mana aja nih? Iya, di Instagram, Facebook, kemudian di TikTok. Oke, ada di TikTok juga ya. ya. YouTube juga kami ada channelnya. Iya. Oke. Dan karena sekarang di zamannya masyarakat Wonosobo, tidak hanya Wonosobo, Indonesia, bahkan luar negeri, mereka menggunakan TikTok sebagai aplikasi booking juga sekarang banyak ya. Iya, banyak. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut deh. Baik, Dan ya. kemudian sebenarnya kalau untuk Front One Hotel Harvest Wonosobo itu sendiri, Mas Angga. Nah, ini sebenarnya sudah berdiri sejak kapan? Dan sebenarnya kalau untuk keunggulannya sendiri dari hotel-hotel yang lain yang mungkin sudah berdiri dulu di Wonosobo dan lain sebagainya, ini apa nih keunggulannya dari yang lain? Silakan. Baik, untuk dari hotel kami itu berdiri sudah 4 tahun ya. 4 tahun. Jadi udah 4 tahun. Nah, kelebihan dari hotel kami punya pelayanan khas Azana Hospitality ya, karena kita kebetulan di bawah dari corporate Azana Hospitality ya, atau Azana Hotel and Resort. Sekarang beralih ke Azana Hospitality. Nah, dari pelayanan pun kita memang khas Azana, jadi tamu-tamu itu memang merasa lebih nyaman ya apabila yang kita yang handle seperti itu. Di samping itu juga fasilitas kami mempunyai lapangan parkir yang cukup luas ya. Jadi wedding event itu nggak jadi masalah kalau event di kami dibandingkan dengan hotel yang lain ya. Di samping itu kita untuk yang liburan Nataru sama Tahun Baru ini mengusung atau menyampaikan ke khalayak ramai itu kalau stay sama kita atau nginep dengan kita pasti menang banyak. Menang banyak. Wow. Menang banyak salah satunya ketika masuk sudah disambut sama staf yang ramah, terus nanti dapat welcome drink ya, welcome drink itu di lantai 5, bukan cuma welcome drink. Welcome snack juga kita siapkan. Terus masuk ke kamar, di kamar ada snack khas Wonosobo yang siap bisa dibuka langsung ya, itu komplimentari. Itu ada beberapa snack, ada karika, ada petos dan yang lainnya itu free juga di kamar. Nah, malamnya itu disuguhkan sama free welcome dinner. Itu ada makan malam itu gratis juga. Nah, besoknya pas ketika breakfast itu nanti karyawan kami akan menjodohkan hadiah lagi. Hadiah nanti ada sisi tanya jawab, ya ada semacam game gitu. Kalau misalkan tamu-tamunya bisa jawab itu dapat hadiah. Itu langsung di pas breakfast. Jadi tamu-tamu waiter kita atau waiters kita sengaja keliling di restoran melihat tamu-tamu yang sudah selesai sarapan. Sudah selesai sarapan kan biasanya ada sesi talk ya, isi talk dengan keluarganya atau dengan pasangan. Nah, di saat-saat itulah karyawan kita akan masuk ke sana, akan menyodorkan game. Biasanya sih beberapa pertanyaan yang disodorkan dan itu ada hadiah menarik langsung bisa diambil pada saat itu. Dan masih ada beberapa lagi, kurang lebih ada 4 lagi keunggulan yang kita tawarkan ke hotel, ke tamu-tamu. Jadi kalau ingin tahu keempat hadiah lainnya atau keempat gimmicknya yang lainnya itu bisa langsung check in, langsung datang ke hotel dan kita akan sampaikan seperti itu. Oke, baik. Jadi itu yang disebut dengan menang banyak dan ibaratnya kalau belum check in, belum merasakan tuh kayak wah mungkin yang dijelaskan kurang, makanya kalau harus merasakan gitu ya, benar-benar merasakan, mencoba meskipun masyarakat Wonosobo tuh kadang-kala tuh harus nginep di hotel sesekali gitu ya. Betul buat suasana baru gitu ya, dan di lantai 5 pun juga view kita kan memang luar biasa. Langsung ke melihat kemegahan Sindoro dan Sumbing ya. Gunung Sindoro Sumbing bisa lihat dari lantai 5 hotel kami seperti itu. Oke. Berarti untuk di Front One Hotel Harvest ini ada 5 lantai. Yang dimana untuk di lantai 5 itu khusus restoran atau apa aja nih, Mas Angga? Di lantai 5 kita ada restoran yang diperuntukkan untuk tamu-tamu yang mau hangout di sana. Malam hari yang tadi saya sampaikan itu view-nya luar biasa bagus sekali. Terus bisa paginya untuk breakfast juga. Dan di situ ada 2
ruangan Sindoro Sumbing. Oke. Kebetulan view-nya Sindoro Sumbing, maka ruangan kita namakan juga Sindoro Sumbing. Itu juga di tempat itu biasa dipakai untuk wedding, untuk Oke. acara event, untuk birthday, untuk reuni, untuk arisan dan sebagainya gitu. Karena memang ruangannya cukup luas, Ya. begitu. Oke, jadi mungkin tidak hanya untuk tamu-tamu hotel yang datang menikmati breakfast, sarapan, dinner dan lain sebagainya, tapi juga untuk masyarakat luar bisa datang ke restorannya, itu juga bisa ya, ke restorannya doang gitu ya? Nah ini yang banyak sekali saya dapat informasi dari security di depan sana, banyak pertanyaan. Boleh nggak sih kita mau ngopi atau mau es teh Sekedar manis? itu doang gitu misal. Ya, cuman mau minum es teh manis karena panas mungkinnya di siang hari. Boleh nggak sih minum di front one? Nah, saya sampaikan sama semua staf kita ya, boleh sekali, boleh sekali. Justru itu kita welcome sekali dan harganya pun juga ada harga yang relatif terjangkau gitu ya. Es teh manis dengan makan itu ya bisa 50.000 juga cukup gitu untuk makan siang seperti itu. Jadi nggak harus nginap di hotel. Jadi tamu umum pun kita welcome sekali. Bahkan kita welcome sekali bagi tamu umum untuk mengadakan event atau hanya sekedar ngopi di sana seperti itu. Oke, boleh. Jadi nggak harus menginap untuk menikmati makanan gitu ya Mas ya. Betul Mbak Ika. Oke, baik. Nah, kalau tadi banyak sekali keunggulan dan katanya Mas Angga tadi kalau masyarakat yang datang tidak hanya Wonosobo tapi mancanegara luar dan lain sebagainya akan menang banyak gitu dengan segala keunggulan dan juga benefit-benefit yang didapatkan gitu. Nah, kemudian kalau dari Kak Oza sendiri ini kayaknya paling lancar kalau untuk mempromosikan nih. Nah, kalau untuk tipe-tipe kamarnya yang ada di Front One Hotel Harvest tuh ada apa aja dan kalau dari harganya ini start from berapa sih gitu? Silakan. Ya. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu ya bahwa untuk di Front One Harvest Hotel Wonosobo ini kita memiliki ada tipe pertama itu ada tipe standar, ada smart room, ada super smart, ada tipe deluxe, kemudian ada superior dulu, kemudian ada deluxe dan tipe eksekutif. Ada 6 gitu ya? Iya, kurang lebih ada 6. Jadi dimulai dari 450.000. Itu udah yang standar gitu ya? Iya, betul. Tapi nanti kita kan di sini juga ketika ada promo ataupun di situ nanti ada kerjasama ya dengan corporate ataupun travel agent dan yang lain begitu, harga mah bisa ya, bisa kita goyang-goyang gitu ya. Begitu Mbak Ika. Untuk adapun untuk dari berbagai tipe ini kita kan untuk beda-beda ya. Jadi untuk dari ukuran kamarnya begitu, bahkan di tipe eksekutif kita juga salah satu yang menjadi kamar favorit ya. Iya, begitu Mbak Ika. Untuk di dalam kamarnya kami juga menyediakan semuanya, kita kasih welcome snack ya. Di situ ada makanan khas Wonosobo, yaitu ada karika. Di situ kita sediakan juga. Dan apabila bagi tamu-tamu kami juga ada, biasanya kan ada yang nanya nih, ada minuman khasnya Wonosobo? Enggak ada. Kami juga menyediakan yang namanya minuman Purwaceng ya. Iya, itu juga kami menyediakan. Berarti di semua ruangan udah dapat fasilitas itu gitu. Iya, kecuali kalau untuk kopi Purwacengnya kita menyediakan di restonya di restonya. Iya, jadi kalau untuk yang di kamar itu petos sama karika. Petos sama karika. Iya. Oke welcome lah snacknya. ya, luar biasa. Dan kemudian kalau untuk masyarakat yang mau menyesuaikan kantong itu juga boleh banget, nanti tinggal dibaca aja di websitenya, di Instagramnya ataupun di kontak sales manajernya langsung ini juga bisa. Bisa banget, silakan di 0812 2518 1264. Oke, boleh banget ya. Nanti yang mau melakukan reservasi ya, di situ nanti bisa kontak ke saya juga, ke WA hotel kami juga bisa. Nanti bisa kami share semuanya. Itu sudah jelas sekali. Jadi mungkin buat peserta Inspire yang pengen merencanakan malam Natal dan liburan Natal ataupun malam tahun baruan di Wonosobo juga boleh banget. Boleh banget. Tidak hanya masyarakat Wonosobo yang mungkin kala-kala ramang turunin rumah wae kalau nginep ning hotel lah ya, men ono suasana baru gitu ya. Men ono suasana baru. Iya, apalagi ya iso ya. Iso staycation ning Front One Hotel Wonosobo. Ngono ya Mbak Ika ya. Gak usah jauh-jauh keluar kota. Jadi di Wonosobo pun juga view-nya udah gak kalah deh. Pokoknya Sindoro Sumbing dan lain sebagainya. Betul, view-nya bagus banget. Dan kemudian kalau untuk di Front One sendiri, ini kalau untuk masyarakat yang luar nih Kak Oza, misal dari luar Wonosobo dan lain sebagainya. Kalau mau booking ini bisa lewatnya apa aja?
Oke, nah bagi masyarakat yang ada di luar kota Wonosobo ya, untuk yang pertama bookingnya itu bisa direct ya Oke. ke hotel kami melalui reservasi ya, Uh-huh. reservasi langsung dengan tim reservasi. Kemudian yang kedua kita ada melalui Traveloka. Traveloka ada. Traveloka, Agoda, Heeh. Tiket.com, Oke. ada Citrip. Heeh. Kemudian yang tidak kalah pentingnya kita juga ada aplikasi sendiri ya. Di situ Oke. ada azanahotel.id. Oke, Iya. itu berarti hotel yang by Azana semuanya ada di situ, bisa di Ada. booking gitu ya. Semuanya ada. Oke, dan semuanya kayaknya ada beberapa aplikasi-aplikasi juga yang dari aplikasinya sendiri tuh udah menawarkan diskon gitu ya, Iya. dapat potongan harga Iya, gitu. betul. Jadi memang luar biasa, harus banget dicoba untuk Pesona Inspira. Oke, Mas Oza, kalau untuk yang paling rame tadi kan ada di tipe eksekutif gitu. Iya. Ini untuk yang ditawarkan tuh view-nya apa, kemudian fasilitasnya ada apa aja, boleh dijelaskan? Ya baik. Jadi kalau untuk eksekutif ini ya, untuk ukuran kamarnya memang lebih luas ya. Di situ kurang lebihnya itu di 20 ya, di 20-an meter. 36. Ini 36. Oke. Di 36. Kemudian untuk satu bed besar ya, king Yeah. size bed. Di situ ada sofanya juga. Jadi di situ juga depannya ada balkon yang lebih luas begitu. Oke. Jadi kita kan memang di dalam kamar itu kan kita non smoking ya. Jadi ketika untuk kita memfasilitasi untuk smokingnya itu berada di balkon, betul. Oke, gitu. Jadi buat yang mau ngerokok udut ngelinting itu Iya. biasanya udah nggak ini lagi ya, Iya. udah nggak perlu keluar lagi ke lobi dan lain sebagainya Iya. gitu. Oke, nah kemudian masuk ke tema kita di persiapan malam, di persiapan liburan Natal gitu ya, dan Iya. malam Tahun Baru. Nah ini apakah sudah mendapatkan banjiran booking untuk mereka merayakan malam Natal, liburan Natal, kemudian liburan Tahun Baru untuk di Wonosobo? Apakah ada lonjakan nih Kak Oza? Ini sih udah ada lonjakan Sudah banget ada ya? Iya, Ha-ha. bahkan kita periode mulai dari tanggal 20 ya, dari Ha-ha. tanggal 20-an sampai menuju ke titik puncak yaitu New Year's event kita ya. Oke. Jadi ini lonjakannya alhamdulillah udah luar biasa di situ, di mana untuk tingkat okupansinya itu udah bener-bener udah luar biasa, udah kenceng. Jadi Oke. dari kemarin udah bookingnya tuh udah banyak yang masuk. Udah begitu. banyak yang Iya. masuk. Jadi buat yang belum, kira-kira masih mau ke Wonosobo tapi masih bingung mau pilih hotel di mana, pokoknya langsung aja booking, jangan sampai nanti ketinggalan kamar yang harusnya pengen banget di booking gitu ya. Iya betul. Jadi untuk Pesona Inspira ya, monggo silahkan saya tunggu bagi yang ada rencana untuk ke Wonosobo untuk mencari hotel ya, daripada nanti kehabisan loh. Ini di sini memang untuk momen-momen high season untuk Kota Wonosobo kan ini di Iya. sini memang kita kekurangan kamar ya. Oke. Jadi untuk banjir semuanya di sini. Jadi ayo sebelum kehabisan kamarnya silahkan untuk rame-rame kita booking dari sekarang. Oke baik. Kemudian nih kembali lagi ke Mas Angga nih, Mas Angga. Ini kalau saya lihat ini info dari beberapa informasi bahwa di Front One Hotel Harvest Wonosobo ini ada juga yang namanya paket wisata. Nah ini mungkin boleh bisa dijelaskan, karena untuk di Wonosobo sendiri kan mungkin banyak sekali wisata-wisata kayak Dieng, kemudian wisata untuk di Wonosobonya sendiri, karena Dieng masih jadi favorit wisatawan luar negeri, itu juga favorit wisatawan Indonesia yang dari luar kota itu juga favorit. Apakah ini menjadi nilai plus untuk hotel tersendiri dengan adanya wisata-wisata yang ada di Wonosobo nih Mas Angga? Ya, pastinya hotel kami punya konsep one stop hotel entertain. Oke, apa Jadi itu? ketika tamu ke sana ke hotel itu di lobi sudah staff kita udah menyuguhkan beberapa kolaborasi atau bahkan penjualan tiket wisata pun ada di lobi. Wow, luar Jadi biasa. tamu itu nggak harus nyari-nyari ke Dieng, tapi cukup tanya ke resepsionis kita mau apa. Ya kan, kita udah kolaborasi dengan paket-paket wisata, diantaranya Bukit Awan Sikapuk, Maskai Batu Angkruk, Pintu Langit, terus Kahayangan Skyline gitu ya. Dan selain itu kita punya kolaborasi dengan atraksi yang ada di Wonosobo. Contohnya seperti Paintball Wonoland, terus Jeep Jaguar, bahkan Kasat Jeep juga kita kerjasama. Terus kita ada para layang dengan Skyline, terus untuk rafting pun juga ada, rafting di Banjarnegara. Nah selain itu bahkan kita kerjasama dengan desa-desa yang ada di Wonosobo, contoh Desa Pelobangan, Desa Lipursari. Nah itu jangkauan kita memang cukup luas. Jadi ketika tamu datang ke Front One, jadi nggak harus bingung, nggak harus bingung mau kemana nih di Dieng ya kan? Karena
tamu taunya kan Dieng aja, sedangkan Iya. Dieng itu luas. Nah, sama kita, staf kami akan menjabarkan secara rinci semua atraksi yang ada di Wonosobo beserta tempat-tempat wisata dan desa wisatanya seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Wah, ini pasti dari salah satu hotel yang dibanggakan banget sama pemerintah, terutama untuk dinas pariwisata ini ya. Karena dengan ikut mempromosikan secara tidak langsung juga mempromosikan wisata yang ada di Wonosobo melalui adanya hotel tadi, dengan adanya paket wisata dan lain sebagainya. Biasanya kalau untuk di Front One sendiri ini banyak masyarakat yang datangnya dari mana dan mereka tujuannya mau kemana sih, Mas Angga? Biasanya tamu-tamu kami itu dari luar Wonosobo ya. Luar Wonosobo. Mereka itu datang menggunakan bus, itu dari Surabaya, dari Bandung, dari Yogyakarta, dari Jakarta, terutama dari kota-kota besar ya. Oke. Bahkan dari Kalimantan, Malaysia dan luar negeri pun juga ada nih. Ini Oke. Oza nih barusan pulang dari Singapura. Wow. Dia sales call sampai ke sana karena memang permintaan dari luar negeri juga cukup banyak kayak Prancis, Jerman, terus China. Terus kemarin kebetulan Malaysia juga minta. Nah, kita tidak bisa datang sekaligus karena kan memang ada budget khususnya ya untuk mengenai itu. Nah, Oja kemarin baru pulang dari Singapura, itu sales call di sana juga seperti itu. Oke, Iya. luar biasa. Jadi memang Wonosobo ini memang udah dikenal secara luas ya, terutama untuk sunrise-nya. Ketika Oke. saya berkunjung di beberapa tempat itu memang mereka tuh selalu menanyakan itu sunrise di situ. Sunrise. Dari mana, sementara sekarang kan dari spot-spot untuk ini ya, objek-objeknya untuk sunrise itu kan juga udah banyak ya. Tidak selain dari Bukit Cikunir, kita kan juga dari Bukit Awan Sikapung, Iya. di situ udah bisa gitu. Selain itu juga permintaan dari ini juga udah banyak seperti dari Banjarmasin, Oke. Kalimantan Tengah gitu, Palembang gitu juga udah banyak banget yang masuk ke Wonosobo begitu. Oke, wah ini berarti diundang secara eksklusif datang sebagai sales call ke beberapa negara gitu ya. Mungkin boleh diceritain pengalamannya nih Kak Oza, gimana untuk di sana, apa sih yang mereka inginkan dari Wonosobo, apa sih yang mereka belum tahu yang kemudian dipromosikan dari Kak Oza sendiri itu apa? Iya, jadi salah satunya yaitu ya seperti jadi itu untuk dari mereka itu banyak taunya itu hanya Dieng aja, Hanya Dieng. aja. Objeknya itu belum jadi kebanyakan ada yang belum tahu gitu Oke. di situ ya. Seperti kayak ada Telaga Warna, Kawah Sikidang, kemudian ada candi itu. Jadi mereka tuh taunya awalnya hanya Dieng. Iya. Sementara di area situnya itu belum tahu ada apa aja sih Oke. sebenarnya gitu. Jadi taunya yaitu kembali ke awal hanya Dieng aja Oke. begitu Mbak Eka. Jadi mereka tuh kayak butuh penjelasan lebih gitu ya. Betul. Jadi merangkap sebagai tour guide juga ya. Ya pokoknya semuanya dilakukan Iya. Oke, jadi dengan adanya misal kayak sales call tadi, apakah itu juga membawa dampak positif juga? Apakah mereka langsung datang ke Wonosobo, langsung booking beberapa waktu kemudian, atau memang nanti pada saat ada event mau datang ke Wonosobo udah tahu gitu? Jadi seperti tadi ya di awal saya sampaikan, jadi kami itu juga harus tahu tentang kalender event yang Iya. ada di Wonosobo dulu gitu. Nah, jadi nanti kita menjelaskan di periode sekian sampai sekian ada ini. Nah, jadi kita Oke. jelaskan ke mereka. Nah, bahkan kadang ada kita baru sales call dari tempat tersebut, nanti 2 minggu yang akan datang ada. Udah langsung Namun datang 1 gitu ya. bulan setelah itu ada, bahkan oke. 6 bulan juga ada begitu. Oke. Yang langsung dapat ada, saya kadang langsung oke. ada. Ya, Oh. kalau itu kadang terutama kalau dari kita aja ya, maksudnya dari lingkup Jateng atau Oke. DIY gitu. Biasanya ketika kita datang kita langsung dealing di situ juga ada. Oke, jadi memang harus juga mempromosikan beberapa kalender event yang ada di Wonosobo. Jadi Betul. mereka datangnya tuh pas acara mau mengikuti ini juga. Iya, begitu. betul. Oke, luar biasa. Ini memang ini salah satu hotel yang luar biasa nih. Saya kira banyak bekerja sama dengan pemerintah kabupaten Iya. untuk karena wisata di Wonosobo kan banyak sekali, jadi dompleng di wisatanya sekaligus wisatanya juga dompleng di hotelnya Iya. gitu, saling bekerja sama. Iya. Ini luar biasa. Nah, pesona Inspira mungkin yang masih penasaran seputar Front One Hotel Harvest Wonosobo, mungkin boleh kirim pertanyaan atau mungkin mau kirim masukan dan saran bisa di kami sampai di jam 10 kita tunggu ya. Kita akan break
break jeda iklan terlebih dahulu. Nanti akan kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Nanti akan saya tanya-tanya seputar kira-kira yang mau malam tahun baruan, mau Natalan, kemudian ini udah hampir di bulan Ramadan ya Kak Oza ya. Biasanya yang mau bukber-bukber nanti kita bahas di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dialog Eksklusif bersama Front One Hotel Harvest Wonosobo akan segera kembali saat lagi. Ya, Pesona Inspira dan seluruh pendengar radio Pesona dimanapun berada. Kali ini kita masih dalam talk show bersama Front One Hotel Harvest Wonosobo. Masih dengan tema kita siap menyambut dan memanjakan para tamu di liburan mendatang, yaitu liburan Natal dan juga Tahun Baru. Nah, ini biasanya liburan Natal dan Tahun Baru ini menjadi libur panjang dan banyak warga masyarakat tidak hanya Wonosobo tapi dari luar kota dan juga mancanegara banyak memanfaatkan hari libur untuk datang ke Wonosobo. Nah, informasi untuk di tahun 2024 kemarin di mana peralihan dari tahun 2023 ke tahun 2024 ini lonjakan untuk pengunjungnya sangat luar biasa. Ini pasti dengan adanya lonjakan pariwisata juga akan menjadikan lonjakan terutama bagi para hotel yang ada di Wonosobo. Salah satunya adalah Front One Hotel Harvest Wonosobo. Nah, kemudian kalau untuk dari Front One-nya sendiri, ini ada persiapan apa sih untuk menyambut biasanya lonjakan pengunjung, lonjakan wisata yang mungkin udah dimulai dari beberapa minggu terakhir ini, seperti tadi dibilang Kak Oza sudah ada masuk bookingan dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang ditawarkan? Kira-kira apa sih yang dipersiapkan untuk menyambut liburan Natal dan Tahun Baru yang merupakan liburan panjang? Monggo Mas Angga atau Kak Oza, silakan. Saling nyambung juga nggak apa-apa, boleh. Oke. Ya. Untuk Tahun Baru sendiri kita ada acara ya. Kita acara tema kita adalah Country Night Party. Oke, apa itu? Jadi tema bertemakan seperti koboi. Cowboy, oke. Cowboy. Jadi semuanya nanti akan ada dekorasi cowboy, terus nanti Kostumnya kostum juga ya. cowboy. Nah, tamu baik karyawan pun juga nanti akan menggunakan kostum cowboy dan di sana nanti ada games door prize-nya, ada traditional dance lengger dan ada live music entertainment-nya juga dari Golden Melody sama nanti ada catwalk show-nya. Jadi nanti ada hadiahnya gitu. Jadi nanti kita akan minta ke jalan di catwalk siapapun itu baik tamu ataupun karyawan yang menggunakan atribut koboi dan nanti ada penilaian terbaik, nanti kita akan kasih hadiah seperti itu. Oke, itu untuk di malam tahun barunya. Di malam tahun barunya berarti seperti di tanggal 31 Desember begitu. Ya, oke, baik. Tanggal 31 Desember. Oke. Nah, untuk yang tanggal 24 pun udah Christmas, kita juga ada Santa Claus. Jadi Santa Claus itu turun ke Front One Harvest Hotel Wonosobo gitu untuk menyambut anak-anak dan bagi-bagi hadiah di sana. Bagi-bagi hadiahnya langsung pakai kereta rusa. Nanti Santa Claus akan duduk di singgasananya, di sampingnya itu nanti ada banyak kado-kado. Nanti akan diberikan ke anak-anak yang foto bareng seperti itu ke Santa Claus. Oke, boleh. Ini memang sudah ada event sendiri yang akan ditawarkan ataupun akan diadakan gitu ya di malam Natal dan juga malam Tahun Baru begitu. Kalau untuk sejauh ini Kak Oza, persiapannya sudah sejauh apa dan kira-kira apakah ini merupakan event tahunan yang memang selalu diselenggarakan atau ada yang baru di tahun 2024 menuju 2025 ini nih? Jadi untuk persiapannya ya memang kita ini kan event tahunan ya kalau untuk New Year's ataupun Natal gitu ya, Nataru gitu. Itu memang event tahunan dan jadi kita ini udah tanggal 16 ya, udah menginjak tanggal ke-16. Jadi untuk persiapannya kita sih udah di 90% ya untuk mempersiapkan event tersebut. Udah ready pokoknya bagi tamu yang udah datang kami udah siap menyambut dengan ready-nya kita ya. Salah satunya tadi kan kita juga ada selain ada Santa Claus, kemudian ada juga nanti di situ kita ada perform dari Golden Melody, ada tari lengger, kemudian ada juga nanti tadi lupa belum kami sebutin itu ada magician ya, ada sulap di situ juga nanti di situ akan kami hadirkan. Jadi untuk menghibur tamu-tamu kita yang staycation di Front One Harvest Hotel Wonosobo. Oke, baik. Nah, kalau belajar dari tahun-tahun sebelumnya ini kira-kira ada lonjakan berapa persen sih untuk malam Natal dan Tahun Baru ataupun libur Nataru gitu? Kalau untuk lonjakannya itu ya
lebih banget dari 80%-an Wow, ya. ha-ha. Bahkan kita kan sampai kekurangan kamar Oke, seperti ya, bahkan kemarin lah contoh belum lama waktu kita libur sekolah kemarin aja, kita tuh tiap hari tuh hampir menolak ya. Memang kita Wow. menolak itu sampai 60 kamar dalam seharinya. Wah, itu eman-eman banget gitu. Eman-eman banget. Oke. Iya, jadi sayang banget ya. Oke, Gitu, jadi Mbak memang Eka. tergantung event-eventnya juga ya. Kalau Iya. paling ramai selain Natal dan Tahun Baru, ada liburan sekolah, ada event apa lagi yang biasanya ramai juga nih? Java Balon Festival Wow. sama Dieng Culture Festival Oke. itu udah pasti kami jelas Oke. kekurangan kamar di situ. Oke, wah ini kira-kira nggak kerjasama sama hotel lain, kini ngonyor amat pindah kono gitu, enggak ya? Atau mungkin nanti kedepannya gitu lah ya kerjasama. Iya. Gitu. Oke, baiklah. Jadi luar biasa, atau mungkin justru memperluas lagi, kira-kira front one-nya kira-kira akan diperluas menjadi tidak ada penolakan. Ini sudah kita perluas kemarin. Oke. Tahun kemarin kan 48 kamar. Nah, karena tadi lonjakannya Oja sampaikan sampai 60 nolak kamar, akhirnya kita nambah 21 kamar lagi Wow. untuk di tahun ini ya kan. Oke. Jadi supaya tamu-tamu semuanya terwadahi, terakomodir ya untuk penginapannya. Iya. Nah, walaupun kemarin kita ada isu di TikTok ya mengenai banjir sama Iya. mengenai longsor, itu sebetulnya ya saya sampaikan menurut saya pribadi itu hoax ya. Dalam artian Oke. itu banjir itu kan hanya luapan dari sungai. Iya, Ada dari betul. selokan gitu, bukan benar banjir gitu Iya. ya. Nah, sedangkan surutnya itu kan cuma setengah jam sampai 3 jam lah maksimal ya. Jadi hal itu ya seharusnya tidak tidak disampaikan di publik juga ya seperti Oke, itu ya. oke, baik. Itu kan berita yang kurang menyenangkan ya, Oke. seharusnya yang kita bawakan di publik harusnya berita yang menyenangkan semua Menyenangkan gitu. aja, Jadi gitu kan ya. supaya tamu-tamu yang dari luar sana juga Tidak khawatir. tidak khawatir. Nah, bahkan beberapa tamu nanya telepon langsung ke saya, Wow. apakah benar di Dieng itu banjir? Saya bilang enggak, Iya. banjir di mana? Itu hanya cuma setengah jam. Saya bilang itu cuma Oke. luapan dari sungai seperti itu. Oke, ya jadi mungkin untuk para warga masyarakat juga yang akan mengunggah konten seputar kegiatan-kegiatan sosial seperti bencana dan lain sebagainya, ini juga harus berhati-hati karena akan berdampak juga ya, berdampaknya cukup luas gitu. Itu dampaknya luas sekali karena saya main ke Dieng kemarin, katanya Jeep itu sudah cancel 5 grup besar, yang satu Oke. grupnya itu 25 sampai 30 Jeep. Nah, bayangkan itu kan benar-benar mengkhawatirkan Iya. ya. Maksud saya kita di sini sebagai warga Wonosobo harus bekerja sama untuk mengangkat Wonosobo itu Iya. ke kota-kota lain, Iya. terutama ya apalagi ke mancanegara ya. Iya. Itu benar-benar harus harum lah Iya. nama kota Wonosobo itu seperti itu. Oke, jadi mari deh bersama-sama, selain adanya bencana dan lain sebagainya, mungkin kayak berita-berita yang seputar kekerasan dan lain sebagainya, ini juga harus dijelaskan secara detail agar masyarakat yang di luar sana tidak salah paham dan tidak membuat kegaduhan dan mengcancel wisata-wisata Iya. gitu. Betul sekali Oke. karena memang media ini kan memang tajam sekali Iya, ya. betul. Dan itu memang sekali klik satu jempol aja tuh langsung luas menyebar Yes. sampai ke luar negeri sana gitu. Oke. Seperti. Jadi mohon kami menghimbau kepada masyarakat Wonosobo, yuk kita bareng-bareng bangun Wonosobo ini supaya Wonosobo ini makin terkenal, makin eksis dan makin ngehit ya di luar sana dan harum namanya. Oke, betul sekali. Jadi tidak hanya pemerintah, hotelnya, masyarakatnya juga semuanya harus ikut bekerja sama begitu. Oke, kemudian terkait event-event juga yang akan diselenggarakan di Front One Hotel Harvest ini, yang paling dekat ini ada di Christmas, ada juga di malam Tahun Baru. Nah, kemudian kalau selain itu kayak misal event-event wedding, kemudian kayak misal rapat-rapat dan lain sebagainya. Ini tadi sudah dijelaskan ada ruangan yang bisa banget dijadikan sebagai acara tersabon. Nah, Ya. ini mungkin kalau untuk acara wedding sendiri, nah apakah juga menyediakan paket atau gimana nih, Kak Ya, Uza? baik, untuk wedding ya, sebentar lagi kita juga akan mengadakan event terdekat kami, yaitu kita ada wedding catering ya. Nanti akan kita laksanakan di bulan Januari ya. Oke. Kemudian untuk dari paket weddingnya sendiri, kita sudah ada ya di situ. Jadi kita ada paketnya itu di 23 juta. Iya, jadi itu udah include dekor, udah live music,
kemudian buffet untuk 100 packs. Wow. Ya. Kemudian ada MC akad juga udah kami sediakan dan nggak kalah pentingnya kita juga menyediakan 1 kamar honeymoon. Wow, Iya. jadi sudah include kamar juga. Sudah include kamar juga. Jadi ini paket yang murah meriah. Ayo sebelum bulan Ramadan, karena untuk di Wonosobo ini ya. Iya. Jadi untuk warga masyarakat Wonosobo itu kan budayanya ya di sini kalau menikah itu sebelum Ramadan ataupun setelah Ramadan. Nah, ya. jadi ayo kita rame-rame ya di sini, kita kepoin di Front One Harvest Hotel Wonosobo itu ada paket wedding yang sangat murah meriah begitu. Udah plus honeymoon, udah nggak bingung mau ngurus-ngurus apa, wes pokoknya diserahkan aja semuanya. Iya, gitu. diserahkan semuanya kami. Beres. Oke, baik deh. Dan kemudian ada beberapa pertanyaan juga dari pendengar dan juga Pesona Inspira yang sudah bergabung. Halo Kak Angga dan Kak Oza. Saya ini nggak ada namanya nih. Kalau untuk di Front One sendiri ada special package nggak sih? Misal kalau mau bikin acara ulang tahun di libur Nataru, ini dari Marina di Kalikajar. Kemudian kalau untuk acara ulang tahun nih gimana? Atau mungkin mau bikin acara ulang tahunnya pas libur Nataru, atau mungkin di luar libur itu gimana nih untuk acara ulang tahun sendiri? Silakan. Ya, dengan Kak siapa tadi? Marina di Kalikajar. Kak Marina di Iya. Kalikajar. Sebelumnya saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Kak Marina ya di Kecamatan Kalikajar. Iya, betul. Ya. Untuk yang pertama ya, pertanyaan dari Kak Marina, saya jawab terlebih dahulu bahwa kita menyediakan birthday package ya. Ya. Dan di mana nanti kita menyesuaikan jumlah packsnya itu ada berapa packs. Nah, jadi kita untuk packsnya itu di 125.000. Itu udah include cake sama lunch apabila itu dilaksanakannya di siang hari. Namun jika malam hari itu include-nya dinner begitu ya. 125.000 per pack ya. Oke, berarti tinggal kebutuhannya nanti berapa anak, berapa orang yang akan diundang. Betul. Nanti sudah langsung diserahkan saja juga bisa. Iya, gitu. bisa. Dan satu lagi mungkin yang mau disampaikan mengenai kamarnya. Kamarnya boleh-boleh. Jadi untuk yang birthday, tadi kan yang birthday ya, birthday itu nanti dapat spesial rate juga untuk kamarnya. Nah, nanti nambah 350.000 itu nanti kamarnya di dekor. Wow. Jadi kayak happy birthday di kamarnya, terus ada balon-balon di atas. Jadi balon-balon itu nempel di ceiling ya, di atas di atapnya itu. Terus nanti ada cake-nya juga, itu 350.000 sudah sama cake yang lainnya. Lengkap banget ya. Jadi pas masuk itu memang surprise banget gitu untuk yang birthday. Biasanya sih banyak juga yang booking itu biasanya keluarganya. Untuk si anak atau si kawannya itu yang ulang tahun itu. Jadi ketika masuk kamar itu memang surprise sekali seperti itu. Oke, jadi tidak hanya birthday tapi untuk anniversary juga bisa ya? Sama wedding, anniversary, terus birthday seperti itu sama. Oke, jadi buat yang mau biasanya kan memang untuk di hotel ini kan ada dekorasi itu bisa di request dan itu hanya nambah 350.000 aja udah full dekor. Jadi kita nggak perlu effort dekor sendiri gitu. Itu dekor sama cake-nya. Udah sama cake. Tadi kan yang udah sampaikan itu kan 125 itu kan untuk eventnya dan udah termasuk cake. Nah ini cake ada lagi nanti untuk di kamarnya 350.000 dekorasi beserta cake-nya. Oke, baik. Jadi monggo lah buat yang mau ada acara event-event boleh langsung saja hubungi di Hotel Front One Harvest gitu aja. Lanjut lagi, masih ada yang penasaran lagi nih dari Tata di Kertek. Mau tanya kalau untuk selama libur Nataru kalau staycation di Front One itu kan banyak sekali acara-acara. Kira-kira ada bisa kena surcharge ataupun tambahan ongkos ya kalau surcharge ya? Surcharge itu tambahan harga. Tambahan harga. Terus kalau misal di Front One sendiri tuh ada kolam renangnya nggak sih gitu pertanyaannya. Monggo silakan Mas Angga ataupun Kak Oza. Oke, baik. Yang pertama untuk kolam renang ya. Untuk boleh. kolam renang kami belum ada ya, tapi kita kolaborasi dengan Taman Rekreasi Kalianget. Nah, jadi bagi tamu-tamu kami seperti yang sudah berjalan ya sejauh ini, jadi tamu yang mau berenang nanti kita antarkan ke sana ke Taman Rekreasi Kalianget. Kemudian yang kedua terkait dengan paket ini ya, harga
Iya. terkait dengan rate di periode Nataru ya, Iya. Natal tahun baru. Heeh. Itu kita harganya itu dimulai dari 625, tapi itu untuk periode tanggal 24-nya. 24 itu 625 itu dari tipe standar ya. Itu sudah termasuk include dinner. Oke. Include dinner untuk 2 packs. Nah, untuk tanggal 31-nya itu paket New Year's-nya itu dimulai dari 875. Itu sama saja juga itu udah termasuk include dinner untuk 2 packs dinner. Oke, sudah sekaligus menikmati acara juga. Betul, udah Oke. all di situ. Oke, all in pokoknya Iya. ya. Dan untuk terkait tambahan ongkosnya tadi tidak ada ya Mas ya, hanya Sebenarnya sih ada ini, jadi harga segini itu harga udah ini Oh, ya. sudah Harga termasuk. udah termasuk surcharge. Oke. Iya. Oke, baik deh. Itu ya untuk Tata di Kertek. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Langsung aja booking loh. Ini udah tanya-tanya nggak booking, awas loh ya. Ayo Mbak Tata harus segera booking. Satu lagi nih ada, kemudian bagaimana sih tingkat okupasi Front One hotel saat ini? Apakah sudah full book sampai akhir tahun? Biasanya banyak teman atau saudara yang tiba-tiba mepet ke Wonosobo akhir tahun, pengen liburan di Wonosobo, dan saya harus merekomendasikannya juga ke Front One. Nah, ini kira-kira apakah sudah full book, atau mungkin kalau dari saudara-saudara yang mepet banget bookingnya, ini kita harus gimana gitu? Monggo silakan. Namanya siapa barusan Ini Mbak Eka? dari Caca. Caca. Ya, dari Caca nggak tahu di mana. Mbak Caca, ini sampai sejauh ini kami udah mendekati full ya. Ya. Jadi untuk okupansinya kita benar-benar udah di atas rata-rata Oke. untuk bulan ini. Jadi nanti untuk booking ternyata di di deadline ya, Ya. itu di situ. Jadi saran saya mending bookingnya jauh-jauh hari aja Oke. ya. Karena seperti tadi di awal kami sampaikan, Ya. kita kalau lagi high season memang bahkan kita sampai nolak-nolak kamar aja sampai 60 ya. Jadi nanti deadline atau 1 hari sebelum hari itu mau check in. Jadi mohon maaf, jadi kami ini ya belum bisa jawab. Oke. Maksudnya dalam artian belum bisa menjanjikan. Oke. Takutnya nanti 1 hari sebelum ternyata di situ kita menjanjikan dari sekarang masih ada Mbak. Itu kan Oke. kami juga belum berani di situ Oke. ya. Nanti untuk yang biasanya mepet, booking mepetnya tergantung ketersediaan kamar Iya, juga di betul. situ ya. Oke. Tergantung. Oke, dan pasti kalau semakin mepet juga harganya juga semakin ini dong ya. Makanya Semakin harus tinggi. Iya, harus banget dari jauh-jauh hari, harus direncanakan begitu Iya, ya. betul. Oke, baik deh. Dan kemudian masih ada lagi kira-kira untuk di tahun 2024 ini kan udah hampir berakhir gitu ya. Iya. Oke, kira-kira kalau untuk selama setahun terakhir gimana sih Mas Angga ataupun Kak Oza untuk perkembangan Front One Harvest Hotel di Wonosobo? Kemudian apa sih harapannya yang mungkin bisa jadi evaluasi di tahun 2025 nih? Silakan. Atau mungkin harapannya kepada pemerintah, harapannya kepada masyarakat, kepada para pengunjung dan lain sebagainya. Silakan. Baik, di sini terus terang aja saya 2 tahun ini kan baru join di Front One ya. Nah ini saya langsung kepada Kepala Dinas Pariwisata. Itu Oke, ada Pak kebetulan Agus. Pak Agus. Nah kebetulan di sana itu saya nusewu ya sama Pak Agus, sama minta izin ya Ya. kan untuk keliling dan mengekspos Wonosobo. Nah, Pak Agus Oke. memang orangnya memang supel ya, supel baik dan hati. supel, dan dia menyambut sama mendorong Iya. mendorong ke kami untuk lebih mengekspos lagi Wonosobo. Nah, di situ Oke. kita udah punya wewenang dari Pak Agus. Nah, jadi Wonosobo ini kita ekspos semua, dari mulai dari atraksinya, dari wisatanya, dari hotelnya, dari kamarnya, dan dari atraksi yang lain ya. Nah, harapan kami Wonosobo ini terus berkembang ya kan, terus bertumbuh sehingga semakin dikenal luas sama masyarakat di luar sana. Nah, untuk yang terakhir dari harapan hotel kami kan awalnya di 48 kamar nih. Karena yang tadi saya sampaikan, Wonosobo memang super sekali untuk perkembangan pariwisatanya, sehingga kita menambah lagi kamar untuk menyiapkan, memfasilitasi dan melayani tamu yang lebih banyak lagi seperti Oke. itu. Karena kan banyak tamu-tamu di sana yang sayang sekali ya kalau nggak dapat kamar itu Iya. ya. Dan kita juga miris ya Iya. kan, karena kan kita juga harus sampaikan, harus lempar ke hotel yang mana ya kita kan kurang tahu ya Iya. dari segi
servis dan yang lainnya gitu. Nah, dengan penambahan kamar ini harapan kita ya semakin dikenal lagi lah untuk Front One Hotel Harvest Wonosobo ini. Semoga masyarakat juga ingin menyakup luas gitu ya untuk servisnya seperti itu. Oke, baik deh. Jadi apakah selain nambah kamar juga nanti bakal bangun Front One Hotel Harvest 2 di Dieng nih atau gimana nih Mas Angga? Kira-kira untuk gambaran kedepannya apakah ada tanda-tanda akan membangun juga di Dieng atau gimana nih? Untuk saat itu kita belum ada informasi ya dari pihak owner company. Untuk sekarang ini baru Front One Hotel Harvest Wonosobo saja yang kita kelola begitu ya. Oke, baik. Dan satu lagi ternyata untuk di Front One Harvest Hotel Wonosobo ini adalah salah satunya hotel yang deket banget sama pusat kota Wonosobo, terdekat itu ya Mas Angga ya, karena cuma beberapa meter dari Taman Plaza Wonosobo, Pasar Induk sampai ke alun-alun ini sangat strategis. Jadi buat yang mau explore Wonosobo atau ke Dieng ini, kalau dari Front One ke Dieng ini sekitar berapa kilo nih Mas? 25 kilo. 45 menit lah ya. Oke. Ini masih sangat-sangat terjangkau begitu ya. Masih, karena beberapa tamu-tamu ada yang komen ya kalau stay di Dieng itu mereka kedinginan sekali gitu. Mereka nggak cukup kuat ya untuk dari segi badannya, karena memang kan kota asal mereka itu mungkin panas ya. Jadi Wonosobo ini memang salah satu kota yang sangat tepat untuk mereka stay dan menikmati pemandangan dan view-nya baru ke Dieng seperti itu. Makanya hotel kami ya terkenal juga hotel semacam persinggahan ya untuk sebelum ke Dieng. Jadi kayak transit dulu, menyesuaikan cuaca dulu di kota Wonosobonya baru ke Dieng gitu ya. Betul sekali. Kadang-kadang kan kalau sore itu kan kabut juga masuk ke dalam kamar kami gitu ya. Kalau sore apalagi di musim hujan seperti ini juga. Jadi di hotel kami, di kamar kami memang mereka juga cukup satisfied ya, cukup puas gitu. Nah, berikutnya baru paginya itu mereka akan ke Dieng seperti itu. Oke, baik deh. Jadi memang luar biasa sekali untuk Front One Hotel Harvest yang ada di Wonosobo ini. Kemudian Kak Ozani tadi sudah ada beberapa paket-paket acara gitu ya, kayak wedding, event Natal, ada juga tahun baru. Nah, kemudian kita menyinggung sedikit tentang yang sebentar lagi bakalan Ramadan juga di Wonosobo sekitar 3 bulan lagi begitu ya. Kira-kira nih udah ada persiapan apa untuk event-event Ramadan nih Kak Oza? Jadi nanti untuk event-event Ramadan ya, nanti kita udah menyiapkan package ya. Untuk package-nya itu package iftar nanti di situ ya untuk bukber. Jadi kami ya harganya terjangkau lah. Kami akan pasang harga yang sangat terjangkau di situ. Karena nanti biar supaya nanti dari kalangan pelajar juga, nanti kan biasanya kan kadang juga ada kalangan pelajar juga, aduh saya mau bukber di Front One mahal nih gitu. Dan ternyata kan nanti kami tuh akan menyediakan paket-paket yang dimana itu nanti bisa dijangkau untuk semua masyarakat luas di situ ya. Kemudian kami juga nanti sudah menyediakan di situ kita biasanya ada lomba ya, ada perlombaan religi di setiap tahunnya. Kita ada menghadirkan lomba religi juga di mana untuk pesertanya itu dari kota-kota Wonosobo. Bahkan kalau yang tahun kemarin kita kan mengadakan ada lomba tilawah ya. Jadi itu untuk pesertanya bahkan ada yang dari Banjarnegara gitu. Insya Allah mungkin untuk tahun ini ya nanti bisa jadi kita hadroh bana gitu. Nanti akan ini udah di-spill sedikit gitu ya. Iya, udah saya spill sedikit dulu. Oke, baik deh. Pokoknya nanti buat yang mau booking seputar buka bersama juga jangan mepet-mepet. Ini biasanya bookingnya harus dari jauh-jauh hari juga begitu ya Kak Oza ya. Betul. Selain itu mungkin di awal-awal tahun nih, kira-kira untuk di bulan Januari, di bulan Februari sebelum sampai ke Ramadan yang mungkin tiba di bulan Maret begitu, ini selain itu akan ada event-event apa lagi nih Kak Oza? Kita ada Valentine ya. Valentine tentunya di bulan Februari. Iya betul. Itu package-nya juga ada nanti. Oke deh. Nah untuk Januari pun juga di awal kita ada wedding gathering ya. Wedding gathering? Ya nanti kita akan undang semua vendor-vendor seperti WO, IO, terus MC, terus band, terus nanti juga ada dari gaunnya, terus dari fotografer dan dari pelukis juga nanti kan kita undang. Nah ini juga sebagai informasi nih ke semuanya, silakan datang nanti di awal Januari kita akan ada meeting bareng ya, meeting bareng sama vendor-vendor yang wedding. Yuk kita
sama-sama bangun Wonosobo ini weddingnya biar jalan juga gitu ya, seperti itu. Oke, baik. Ini sebagai salah satu hotel yang kalau saya lihat hanya sekilas saja ini sudah sangat mendukung adanya program-program pemerintah, acara-acara pemerintah dan lain sebagainya. Ini luar biasa sekali. Terakhir saya pengen dengar tanggapannya dari Mas Angga ataupun Kak Oza. Ini yang lagi viral banget. Menurut penelitian ini wilayah Keduraya kayak Purworejo, Temanggung, Magelang dan Wonosobo ini tuh masuk ke dalam paling ideal untuk menjalani gaya hidup tenang ataupun slow living. Ini kan lagi viral banget untuk di masyarakat Indonesia ataupun luar negeri. Jadi mereka tuh kayak menikmati suasana hidup tenang di Wonosobo. Nah, kira-kira dengan adanya kayak gitu, kira-kira bisa jadi salah satu peluang juga nggak sih untuk meningkatkan para konsumen, untuk meningkatkan para customer yang datang ke Front One Harvest Hotel? Silakan. Moga. Ya, cocok sekali Wonosobo untuk kota pensiunan ya Kota kan. pensiunan. Yang pertama udara sangat mendukung, dingin ya Oke. kan, cocok banget ya. Terus yang kedua adalah nggak ada macet. Oke. Jadi kalau dari Jakarta Surabaya cocok banget di pensiun Iya. di Wonosobo ya kan. Oke. Terus ketiga udaranya itu masih fresh. Masih fresh. Karena dekat dengan pegunungan Iya. ya kan. Terus yang keempat itu tanahnya bagus banget. Oke, Saya di rumah subur ya? sampai subur. Saya di rumah sampai nanam stroberi dan itu jadi semua dan berbuah gitu. Itu Oke. subur banget itu. Oke, Bagus baik. sekali tanahnya karena kan Oke. cuaca mendukung juga kan. Seperti itu. Nah, beberapa hal lain lagi yang di luar kota sana yang tidak dipunyai ya kita punya seperti itu ya. Jadi cocok sekali untuk pensiunan. Oke, baik luar biasa. Kemudian kalau dari Kak Oza sendiri selaku sales manager ini juga pasti kayak semisal slow living ini juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri gitu ya untuk orang-orang pengen staycation di Wonosobo nih, silakan nih. Iya, jadi dengan adanya ini ya pernyataan ini jadi memang benar ya. Jadi saya sangat setuju karena memang di sini itu suasananya memang pertama itu bikin adem ya. Oke. Itu adem. Yang kedua kita masih belum banyak polusi begitu ya. Iya. Jadi memang benar-benar antara hati sama pikiran itu tuh konteks gitu ya di situ. Oke. Jadi di situ tuh benar-benar jadi satu. Dah nyaman banget gitu untuk di Kota Wonosobo. Jadi nanti ketika kami juga promosi ke area lain gitu Iya. ya. Ayo kita ke Wonosobo begini Iya. Jadi kita bisa berini sama tamu gitu, bisa Oke. bercerita ke tamu begitu. Jadi Oke. benar-benar nanti ngaruh sih di situ. Oke, baik, luar biasa. Terakhir harapannya untuk Front One Harvest Hotel Wonosobo ke depannya apa nih? Untuk harapan dari saya semoga nanti Front One Harvest Hotel Wonosobo itu menjadi hotel terbaik yang ada Ya. di Wonosobo, Oke. menjadi hotel pilihan Oke. yang ada di Kota Wonosobo, dan sangat berharap banget semoga nanti memiliki cabang lagi pastinya ya. Baik. Mas Angga siap? Insya Allah siap mendukung Wonosobo dan menyambut dan melayani semua wisatawan yang datang ke Wonosobo. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya dari Mas Angga dan juga Kak Oza. Sukses selalu untuk Front One Harvest Hotel Wonosobo. Ya. Amin, Dan makasih juga Mbak Ika. selamat bertemu dengan tamu-tamu yang mungkin akan banyak sekali lonjakan di tahun baru di 2025 nanti ya. Ya, Demikian saya Eka, dan terakhir buat yang mau follow, mau kunjungi websitenya ada di mana Kak Oza? Di www ini aja ya, saya spill Instagramnya Boleh, aja boleh. ya. Untuk Instagramnya di Front One Harvest Hotel Wonosobo, Ya. TikToknya Front One Harvest Hotel Wonosobo, Facebooknya juga sama Front One Oke. Harvest Hotel Wonosobo. Jangan lupa di follow dan langsung booking dari sekarang. Iya, boleh silakan. Satu lagi nih Boleh. spill untuk yang YouTube-nya, jangan lupa di YouTube-nya Front boleh. One Harvest Hotel Wonosobo. Sama juga, jangan lupa di subscribe. Sama, dan itu juga kita semuanya mengekspos semua Wonosobo di YouTube kami. Oke, Iya, jadi harus banget di follow buat tahu informasi lebih lanjutnya. Ya, demikian saya Eka bersama kedua narasumber harus pamit undur diri dari podcast siang hari ini, dan selain itu nanti yang ketinggalan bisa ditonton di channel YouTube-nya Radio Pesona FM Wonosobo, atau langsung bisa follow follow YouTube-nya di Front One Harvest Hotel Wonosobo juga ya. Dan tentunya saya Eka bersama kedua narasumber pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.